Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syada'idah. Mu'minun yuhsiduhu wa munafikun yubghiduhu wa kafiru yuqatiluhu wa syaitanun yudilluhu wa nafsun tunazi'uhu. Orang beriman itu dalam kehidupannya sehari-hari menghadapi 5 tantangan dan cobaan besar, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yaitu dari orang mukmin yang iri dengki terhadapnya, munafik yang benci kepadanya, orang kafir yang memeranginya, setan yang menyesatkannya, hawa nafsu yang berusaha mencabut prestasi baik yang telah dicapainya. Pada poin yang pertama sampai keempat itu cobaan, tantangan yang muncul dari luar diri kita. Sedangkan poin kelima itu yang datang dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang berusaha mencabut prestasi baik yang telah dicapainya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada poin kedua, ketiga, keempat yang datang dari luar, ini adalah sesuatu yang bisa kita maklumi dan itu wajar, seperti orang munafik yang benci, orang kafir yang memerangi, setan yang selalu menyesatkan. Namun pada poin yang pertama, mukmin yang iri dengki terhadapnya, maka muncul sebuah pertanyaan, apakah ada orang yang beriman itu dengki kepada sesama yang beriman? Nah, disinilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jika penyakit dengki itu muncul, maka akan merusak keimanan kita. Nah, untuk itulah Allah menganjurkan agar senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Falaq. Selain itu, kita hendaknya mengingat dan kita perlu sering menyampaikan kepada sesama yang beriman dari keluarga kita, kerabat, teman seperjuangan, untuk mengingat beberapa hal yang menjadi pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, maupun yang pesan Allah kepada Rasul yang lewat Al-Quran. Seperti dari ayat 10 sampai ayat 12 surat Al-Hujurat, kita perlu mengingatkan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bersaudara. Sedangkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa lil mu'mini 'alal mu'mini sab'atu huquqin wajibatun minallahi azza wa jalla. Allah azza wa jalla mewajibkan 7 hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Yang pertama adalah al-ijlalu lahu fi ainihi, melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Jika ada sesama mukmin memiliki kelebihan, kita hormati, karena itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing orang itu pasti diberi kelebihan dan kekurangan. Maka hormatilah saudara kita yang memiliki kelebihan karena imannya. Yang kedua,
wal wuddu lahu fi sadrihi, mencintainya di dalam hatinya. Ungkapan rasa cinta itu tidak perlu diucapkan, namun dibuktikan dalam perbuatan, seperti sering mendoakan agar supaya Allah tidak mencabut karunia imannya, supaya diberi kekuatan keimanannya. Kemudian jika mereka hilaf sebagai manusia, maka tugas kita agar supaya tidak menjadi orang yang beriman yang merugi, lakukan pesan Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling berinteraksi untuk mengingatkan dengan tujuan yang benar dan penuh kesabaran. Karena itu pembuktian keimanan di dalam hati itu perlu diwujudkan di dalam perbuatan, agar kita senantiasa menegurnya agar tidak terjerumus kepada kenistaan. Yang ketiga, wal muwasatu lahu fi malihi, menyantuni dengan hartanya. Orang yang beriman, yang memiliki kekuatan iman, pasti mereka memiliki sifat malu. Malu dari berhutang dan malu minta-minta. Untuk itulah maka saudara seiman, seperjuangan di jalan Allah yang harus mengerti, setidaknya memberikan subsidi untuk meringankan apa yang menjadi beban hidupnya. Yang keempat, wa ayyuharrima ghibatahu, tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. Jadi kita dilarang menggunjingnya, bahkan mendengar orang lain membicarakan aibnya yang itu tidak benar, maka kita harus mencegah. Kadang-kadang gunjingan itu berkembang menjadi fitnah. Nah, ini yang tahu sesama beriman perlu meluruskan yang sebenarnya. Jadi bukan ikut terlibat menggunjingnya. Bahkan kalau toh harus membicarakan bagaimana berunding agar supaya bisa meluruskan saudara kita yang lagi khilaf itu. Kemudian yang kelima, wa ayyaudahu fi maradihi, menjenguknya bila sakit. Beri motivasi, beri harapan untuk sembuh, dan doakanlah dia. Jadi mohon agar supaya Allah memberikan kesembuhan, seperti Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi kita mohonkan kepada Allah supaya Allah menghilangkan sakitnya dan juga memberikan penguatan agar supaya bersabar menerima ujian yang datang dari Allah berupa sakit. Bahkan kasih motivasi agar supaya memperbanyak istighfar, karena bisa jadi sakitnya itu karena kelalaian sebagai manusia. Jadi ajarkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan juga doanya Nabi Ayub ketika sakit, ulang 3 kali, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini mudarat dari Allah berupa sakit, tapi ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Jadi jangan hanya menjenguk, membawa bawaan, kue, makanan, itu juga perlu, tapi memberikan harapan, itulah yang menjadi kewajiban terhadap sesama yang beriman. Yang keenam, wa ayyushayyi'a janazatahu, melayat jenazahnya, mulai dari bertugas memandikan jika diperlukan, kemudian yang jelas kewajibannya adalah sholatkan jenazahnya, memintakan ampunan kepada Allah, kemudian antarkan ke kuburnya bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak dianjurkan, bahkan termasuk kategori yang diharamkan mengikuti
iring-iringan jenazah yang dibawa ke kubur. Untuk ziarah kubur boleh, tapi mengikuti iring-iringan jenazah ketika akan dimasukkan ke liang lahat ini tidak diperkenankan bagi perempuan. Nah, maka melayat jenazah itu menguatkan keluarganya, melaksanakan kewajibannya terhadap jenazah. Doakan keluarganya. Setidaknya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Berilah balasan terhadap musibah yang menimpa dengan ganti yang lebih baik. Bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mendahului wafat, pada surat Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan sampai muncul kedengkian kepada sesama yang beriman, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Sehingga pada poin yang ketujuh, wa alla yaqula fihi ba'da mautihi illa khairan, dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. Jadi yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikannya, sedangkan aibnya kita tutup seperti halnya jenazah itu telah ditutup dengan tanah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mempersatukan hati orang-orang yang beriman, tidak ada kedengkian di dalamnya, itu bukan sesuatu yang mudah. Maka kita syukuri apabila kita sudah berhasil seperti prestasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang selalu bertengkar, kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga sejarah mencatat dengan tinta emasnya betapa indah dan tulusnya persaudaraan antara kaum pendatang dari Mekah itu dengan kaum penolong dari Madinah. Maka pada Quran surat Al-Anfal ayat 63, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga pada surat Ali Imran 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah,
ketika tanda-tanda kedengkian terhadap sesama mukmin muncul, maka segera kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.